Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, tanbihun ay hadza tanbihun muntahal lihyaini minal wajhi kama takarrara wa amma mawdi'ul tahzibi paminar ra'si litisali sya'rihi bi sya'ri ra'si. Tambihun ay hadza tambih muntahal lihyain, yaitu keinggaan daripada dua janggut. Keinggaan daripada kedua janggut, minal wajhi, daripada wajah. Artinya si paranin janggut pertama adalah si pas di bawah bibir bawah. Kemudian janggut si kedua lah si tumbuh li nyanguk. Nah ini teparan ini bagian daripada mua. Teparan bagian daripada mua. Sekalipun kadang-kadang sugul dengan batas mua sampai di dada. Kama takarrara, sebagaimana yang ia telah tetapkan. Wa amma maudi'ut tahzib, maka adapun tempat pembuangan, kalimat tahzib daripada hazifa yazhabu tahzib, pembuangan, maksudnya semacam selengseng. Paminar ra'si, maka dia bagian daripada kepala. Bagian daripada kepala. Li'tisali sya'rihi bi sya'ri ra'si, karena berhubungan akan bulunya dengan bulu kepala. Dan bulunya dengan bulu kepala. Jadi maksudnya itu adalah tetap batas daripada mua adalah tunggak kentok terus sampai kiri, kentok kanan sampai kentok kiri. Nah kemudian apakah selengseng ini termasuk ya bagian mua atau tiwo, atau misalnya beja si tiwo di batas mua itu termasuk mua. Nah ini ke arah misalnya bulu si leluar batas mua atau tiwo lagu belo sampai pada mua. Nah ini semacam ta'zib. Wa huwa ma yambutu alaihi sya'rul khasyib, yaitu adalah apa yang tumbuh atasnya ya bulu-bulu yang ringan. Bulu ringan itu maksudnya bulu oda lah istilahnya. Bulu oda. Misalnya di bawah nih, di atas telakar itu arah tiwuk lembut-lembut. Nah, termasuk ya tazib. Baina ibtida'il azari wan naz'ati, yaitu antara permulaan azari, permulaan daripada hujung dahi, wan naz'ati, dan naz'ah. Sumya bisa dinamakan dengan demikian itu li'annan nisa'a wal asrofa, karena bahwasanya para perempuan dan orang-orang mulia yazipuna sya'ra anhu, yaitu mereka membuang akan bulu daripadanya, maksudnya gembir, beponi. Lihat si al wajah, atau sebaliknya dia tetehna ya ada nombat ya bau luasan ruang telakarnya, jadi kurisnya dengan cara bagus, cara rapi. Misalnya bagi dan ini si kadang-kadang sempit ruang telakar. Sempit berarti simbit. Nah, ini kan tidak sampai sempit telakarnya, tidak kelihatan simbit, maka sediknya. Nah, ini yang separan tazib. Bulu-bulu oda isi terbuang untuk menampakkan wajah lebih luas, menampakkan kening lebih luas. Lamun di negara tersedik. Wa dhabituhu, dan dhabit daripada makna tahzib itu apa? Kama qalahul imamu, sebagaimana mengatakan oleh imam, ayyada'a tarfa khaitin ala ra'sin, bahwa dia menaruh akan ujung daripada benang ala ra'sin, atas ra'sil uzun, yaitu atas ujung daripada telinga. Wa tarfutsani, dan begitu juga tepi yang kedua, ala alal jabhatain, marantan si bendul loh. Dan ini kan pasangnya. Jadi kanak-kanak beri kadang-kadang yang bendulan dengan variasi bermacam-macam lah. Tujuannya adalah untuk menampakkan keluasan kening.
At-tani, dan yang kedua, ala a'lal jabhati, yang ada di atas kening. Wa yupradu hadzal khaitu, dan ditentukan ini benang mustaqiman, yaitu hal keadaan dia lurus, kencang. Pama nazala anhu, maka apa saja yang turun daripada itu si bendul ila janibil wajhi, kepada samping wajah, bahwa mau diutazib, maka itulah yang disebut dengan mau diutazib, tempat pembuangan. Wa minar ra'si, dan daripada pala aidan an-naz'atani, pada kalimat naz'atani dua cabutan pada dasarnya, seleng-seleng itu termasuk. Wa huma bayadani yaktanifani an-nasiyah, yaitu adalah dua warna putih yang yaktanifani an-nasiyah, yang menjurus kepada ubun-ubun. Jadi kepada ubun-ubun. Wa huwa miqdamu ra'si, dan dia termasuk bagian depan daripada kepala, min a'lal jabina, yaitu jabaini, yaitu daripada atas alis, daripada atas wasargani, dan atas pelipis. Wahuma paukal uzunain, dan duanya berada di atas dua telinga. Muttasilani bil azaraini, yaitu dua-duanya bersambung dengan azarain. Lidukhulima fit tadwiri ra'si, karena masuknya pada lingkaran kepala. Wa yusannu ghuslu mawdi'us sal'i, dan disunatkan membasuh tempat botak, tempat bosak. Watazib dan tazib, wanaz'atain dan naz'atain, wasadagain, ma'al wajib, bersama wajah. Lil khilafi fi wujubihi, karena ada perbedaan tentang wajibnya. Karena apa? Ia termasuk luar daripada mua. Lamun mua kan harus lapuk kena. Nah, ini kan lamun luar mua termasuk bagian otak misalnya, dia selapuk wajib kena siai, karena otaknya hanya terosap, tergolam, dia terbesuk. Wa yajibu ghuslu juz'in minar ra'si, dan wajib membasuh satu juzuk daripada kepala. Wa minal halqi, dan daripada halqi, tenggorokan maksudnya. Wa min tahtil hanaq, dan daripada sesuatu yang ada di bawah hampir kepada tenggorokan, hampir kepada pertengahan belong. Minal uzunain, daripada dua telinga. Lamun hanak misalnya nyambung kepada termasuk ya bagian budi daripada kentok. Wa minal wajhi, dan di antara wajah al-bayadul ladzi bainal azhari, yaitu warna putih yang ada di antara dua al-azhar ini. Misalkan lamun samping kanan arak, samping kiri anak, apalagi memang terbentuk insyaallah subhanahu wa taala berbagai macam postur daripada otak. Untuk tubuh arak isi memang benar dengan kiri sampai kanan. Arak isi berbentuk opal, marantan bentuk teluk, kemudian budi itu paran azhari. Kemudian wal udhun, dan telinga. Lidukhulihi fi haddi, karena masuknya pada bagian daripada muka. Wa ma dhahara min humrati syafatain, dan apa yang nampak daripada merahnya bibir, dua bibir. Minal ampi, yaitu daripada hidung, bil jadai, dengan hidung yang pesek misalnya. Wa yajibu ghuslu kulli hadbin, dan wajiblah membasuh masing-masing daripada hadbin. Apa itu hadbin? Wa huwa asy'arun nabitu ala ajfan, yaitu adalah alis, dan itu adalah rambut yang tumbuh di atas dua kelopak mata, jazpanil ain. Wa hajibun, dan hajib. Wa huwa sya'ru an-nabitu ala a'lal ain, yang tumbuh di atas mata. Sumya bizalika, dinamakan dengan begitu li'annahu yahjubu anil ain, dia dapat menutup daripada mata. Apa yang ditutup itu? Syu'a as-syamsi, yaitu adalah sinar matahari. Jadi tidak terkeselak lah isinya. Wa adar, dan azar itu apa itu? Wa wasya'run nabitu al-muhadili uzanain. Azar itu adalah rambut yang tumbuh yang lurus bagi dua telinga.
baina sadqi di, di antara rahang wal arid dan pelipis. Wasyarib dan kumis. Wa huwa sya'ru an-nabitu ala syafatil ulya. Yang tumbuh di atas bibir yang atas. Nah ini pada umum kan mama. Dan ini luwek masih sing ino, semet rek. Ini dah lagu. Nah, sumia bizalika. Dinamakan yang dikuan itu fa innahu pamul insan. Maka limulaqatihi pamal insan. Karena dia bersentuhan dengan mulut manusia inda syurbi ketika dia minum yang diparan syarab. Wa sya'run nabitun alal khaddi, dan begitu juga rambut yang tumbuh atas pipi, rerek misalnya. Wa unpakatin dan umpaka. Apa itu umpaka? Wa huwa sya'run nabitu ala syafati supla, yaitu adalah rambut yang tumbuh di bawah bibir yang bawah. Ia tergabung ke bawah kita jadi lehyain. Ay yajibu guslu zalika zahiran wa batinan. Wajib membasuh akan yang demikian itu baik zahir maupun batin. Wa in kasafas sya'ru, dan jika tebal itu si bulu janggut misalnya. Li'anna kasafatahu nadiratun, karena bahwa memang tebalnya itu sangatlah jarang. Faulhiqa bil ghalibi, maka dihubungkan dengan dia yang biasa, artinya yang biasa itu tidak terlalu tebal. Tidak terlalu tebal yang ghalib. Walahyah, dan janggut minar rajul, daripada laki-laki. Wahya bikasril lam lahyah. Asy'arun nabitu ala dzaqni, yaitu adalah bulu yang tumbuh di atas dagu, khasatun khusus. Wahya majma'ul lahyaini, dan dia adalah merupakan pertemuan antara dua janggut. In khaffat wajaba ghuslu zahira. Jikalau dia khaffat ringan, maksudnya adalah jarang, wajib membasuh zahiriha, membasuh zahirnya. Wa batinnya, dan batinnya. Wa in kasyafat, dan jikalau ditebal, wajaba ghuslu zahira saja, wajib membasuh akan zahirnya saja. Wala yajibu ghuslu batinnya, tidak wajib membasuh bagian dalamnya. Kenapa? Li usri isalil ma'i ilahi, karena sangat sulit masuk air kepadanya. Ma'al kasafa, bersama tebalnya. Al gairun nadira, yang tidak jarang maksudnya. Yaitu ma'al kasafati gairul nadira, yaitu bersama tebal yang tidak jarang. Artinya tidak jarang ini maksud tidak banyak orang maksudnya. Walima rawal Bukhari, dan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, annahu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tawadda'a pagharopa gorfatan. Rasulullah SAW berwudu, maka dia pun mencebok satu cebok. Ghasala biha wajhu, yang dia membasuh dengannya wajahnya. Wa kanat lahyatuhul karimatu, dan adalah janggut beliau yang sangat mulia, kasyifatan, tebal, sangat tebal. Wabil firqatil wahidah, dan dengan siakan, artinya pemisahan yang satu, la yasilul ma', tidak bisa sampai air. Ila zalika, kepada demikian itu goliban kebiasaannya. Fa in khaffa ba'duha wa kashafa ba'duha, maka jikalau jarang sebagiannya, tipis artinya ringan sebagiannya, dan jarang sebagian, tebal sebagiannya, artinya jarang sebagian, tebal sebagian. Wa tamayyaza, dan bisa terjadi perbedaan antara kadang-kadang ini kanan tebal, kiri jarang. Kiri jarang, atau sebaliknya kiri tebal, kanan jarang, atau bagian atas tebal, bagian bawah jarang. Fa illam yatamayyaz, maka jikalau dia tidak berbeda, bi angkanal kathifu mutafarriqan baina athna'il khafif, dengan bahwasanya yang tebal itu adalah terpisah antara di tengah-tengah yang tipis. Wajib bagus guli, wajib membasuh semuanya. Kama qala al-Bardi, bagaimana dikatakan oleh Imam Bardi. Li'anna ifradal kasyifi bil guthli, karena bahwa saja menyendirikan yang tebal itu dengan pembasuhan, ya syukku, itu sangat sulit. Wa imrarul ma'i alal khafif, sedangkan menjalankan air atas yang jarang itu, la yujzil basyara, tidak bisa meliwati akan kulit. Ya la yujzi. Wa hadha huwal mu'tamadun.
Dan ini yang muktamad. Wa in qala fil majmu' dan jika dia berkata sekalipun dia pernah mengatakan apa yang dalam kitab majmu' maqalahul Mawardi. Apa yang dikatakan oleh Imam Mawardi. Khilafu ma qalahul asbab, yaitulah berbeda dengan apa yang diucapkan oleh para sahabat. Wa sya'rul kathifu dan bulu yang tebal ma yasturu al-basharata, yaitu yang bisa menutupi akan kulit. Jadi ini kelihatan lendong lah karena tebal. Adil mukhatabi daripada orang yang dikhitab artinya dalam tengraos dengan isi kaca tengraos ini kita kulit nyanguk dengan sebab tebalnya bau. Bi khilafil khafif berbeda dengan yang jarang. Wal aridani san dua rambut dinamakan aridon itu wal aridani wa huma al munhitani anil qadri, yaitu adalah yang meliputi daripada ukuran al muhadhi yang bersejajar lil uzuni, sejajar bagi telinga. Kalahyati seperti janggut, pijami ima dzukira pada semua apa yang disebut. Wa kharaja bil rajuli al mar'atu, keluar dengan laki-laki itu perempuan. Mara seburu, luwe dengan dina si bawok semetrerek lah. Luwe ganti le dunia ni. Walaupun mungkin di Lombok sangara dua telu. Ara mele duman apa nah sekirang belum lama ngawi sebelah mbah mara dan mama. Kalau keranjang, lebih bawok ini na. Semet apa? Duman atau anu? Be anu. No, apa? Bostamil. Sama kita ya. Itu waktu kita sekali memang, yo bawa po papu ni. Yang lembah, keranjang. Ini dah lagu. Nah, terjadi memang suatu kelangkaan. Berarti luar daripada kebiasaan. Luar daripada biasa. Wa mitruha benar. Dan seumpamanya al-khunsa. Wa kharaja bir rajuli al-mar'atu fayajibu ghuslu dzalika minha zahiran wa batinan. Keluar dengan laki-laki dan perempuan, maka wajiblah membasuh semua itu adalah daripadanya zahir dan batin. Wa in kasapa sekalipun dia tebal. Karena apa? Dia biasa bau kan dengan ini. Karena keselapur berarti sudah selemang ya atau nyangok dalam wudu. Linudrati kasyafatihah karena memang jarang tebalnya. Wa mithluha al-khunsa, begitu juga yang banci. Arab kan masih sweet. Sebelum lalu jana jilbab sampai menjelang akan menulis skripsi. Lihat waktu nak jadikannya jadi aktivis, mahasiswi aktivis dalam sebuah organisasi. Jadi ini wah parak gen nyelesiang skripsi kak berubah jadi mama. Bau krerek, gerak ngadu jilbab bau krerek. Bulu dadana pun penggitan. Nah lagu apakah ia memang sebut diri sebagai dengan masih dengan atau ia berubah total karena ia memang bau krerek padahal sebelumnya di dua nguris bau waktu ini sejadi dina. Wa yajibu ghuslu sal'atin dan wajiblah membasuh sal'atin nabatat fil wajhi, yaitu apapun apa dasar barang misalnya arak semacam telalat sampai tumbuh bilu atau semacam bute atau daging tumbuh. Wa il kharajat an haddi sekalipun sampai keluar daripada batasnya. Li husulil muwajahah karena terdapatnya saling berpandangan dia dengannya. Wa lam anna hadza tafsir, ketahui bahwa saja tafsir ini al-mazkura yang tersebut fi su'uril wajhi pada bulu-bulu wajah. Idza kana fi hadib apabila ada pada batasnya. Amal khariju anhu adapun yang keluar daripadanya fayajibu ghuslu zahiriha, wajib membasuh zahirnya saja wa batiniha mutlakan. Fayajibu ghuslu zahiriha wa batiniha mutlakan. Secara mutlak. In khaffat kalau dia tidak tebal berarti kalau dia jarang. Kama fil ibab sebagaimana dalam kitab al-ibab wa zahiruha faqat dan zahirnya saja mutlakan secara mutlak. In kasyafat kalau dia tebal. Kama fil raudhati sebagaimana disebut dalam kitab Raudah. Abaduhum karrara fi hadhihi syuri, dan sebagian daripada ulama-ulama fikih menetapkan pada bulu-bulu ini apa yang disebut
khilafah dzalika, berbeda dengan yang disebut-sebut ini. Fahzarhu ini. Maka waspada. Artinya lamun memang terjadi sebagian daripada kitab-kitab menyajikan suatu yang berbeda dengan keterangannya, ya silakan hati-hati. Karena marak sebelum adinan sampai menimbulkan suuzon, saling mengklaim paling benar dengan lain dia benar. Fahzarhu. Qala tambihun man lahu wajhani. Lalu makin iki dan bilang mua dua, luwe sebenarnya dua. Wa kanat tani Musa mutala la'an. Wallahu alam. Musa mita lil ulani. Wajaba alaihi gasluhuma kal yadaini ala adwin wahidin. Wallahu alam bisawab ilahil marjul.